Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara Bincang Bareng Aset atau BBA. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nabila Salihah dan di sini saya sebagai announcer. Di sini kita kedatangan 3 tamu yang super ya, yang hebat. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, dimulai dari Iskandar Yusuf, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalkan, nama saya Iskandar Yusuf dari kelas 2B Kewirausahaan. Di sini saya atas nama usaha saya sendiri, bisnis saya sendiri, bisnis keluarga, yaitu Warung Bunda Aisyah. Selanjutnya Naura, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nura Nafisa Saadah, mahasiswa dari Prodi Kewirausahaan kelas 2B. Sekarang kegiatan saya selain berkuliah sedang merintis usaha sendiri ya, yaitu yang bernama Halcyon. Jadi produk yang saya tawarkan itu Bapak Lumer. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Firman Syahroni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Sahroni dari kelas 2B Kewirausahaan, dan bisnis yang saya perkenalkan ini adalah bisnis keluarga, yaitu keripik pare. Oke. Saya mau tanya dikit nih ya. Bisnis kalian ini bergeraknya di bidang apa sih? Silakan. Saya kuliner. Saya juga sama Kalau kuliner. saya sama juga kuliner. Kuliner semua ya. Nah, saya mau nanya lagi nih. Dimulai dari Iskandar Yusuf kali ya. Iskandar Yusuf, terus ke Naura, habis itu ke Firman. Sejak kapan sih berdirinya usaha kalian ini? Kalau awalnya berdiri sih, kalau dari sekarang sudah hampir 2,5 tahun. Bulan Mei yang mendatang udah hampir jalan 3 tahun karena memang dirintis oleh sama keluarga. Jadi memang udah agak terlalu lama juga sih. Udah lama berjalan. Lumayan lama ya. Kalau dari Naura, sejak kapan tuh? Kalau usaha aku sih ya, ini sih semenjak pandemi aja gitu ya, karena kebanyakan di rumah gitu, bingung kan, kayak waktu itu kan karena emang libur panjang kan, libur semesteran, jadi ya masa di rumah gini-gini aja gitu, nggak ada kegiatan, jadi mulai deh dari situ kayak bangun usaha kecil-kecilan gitu, terus kan karena emang Bapak ini bahan-bahannya juga mudah dicari, jadi ya udah deh saya mulai aja gitu, mulai bisnis bapaunya. Kalau boleh tahu dimulai dari kapan tuh berdirinya bisnis yang Naura jalanin itu? Bulannya ya, Iya, mungkin ingat tanggal bulannya. Ya. kalau bulannya bulan Juli. Juli. Oke. Kalau dari Firman? Kalau dari saya itu udah mulai dari pertengahan 2018 ya, jadi udah sekitar 1,5 tahun lah. Oke, udah lumayan ya bisnisnya. Oke. Iya. Pertanyaan lagi nih. Apa sih kelebihan dari produk yang kalian tawarkan ke konsumen itu? Kelebihannya apa? Sok dari Iskandar, silakan. Kan di sini bentuknya usaha saya warung ya, ada berbagai macam banyak makanan, dari makanan pokok, minuman. Seperti yang saya bawa di sini ada brosurnya juga dari makanan, minuman. Jadi terkadang saya lakukan analisis perbandingan harga. Ternyata memang dari usaha saya menang harga gitu. Jadi harganya nggak terlalu mahal, tapi produknya cukup berkualitas dan sangat berkualitas. Dan saya jamin juga
karena memang di sini usaha saya tidak hanya menyediakan makanan, tapi juga saya menyediakan tempat. Itu sih. Oh, jadi kayak semacam kafe gitu ya? Bisa Iya, nongkrong cuman gitu ya? bentuknya kecil-kecilan karena memang menyediakan juga makanan biasa, makanan pokok. Kalau dari Naura gimana nih? Oke, jadi karena produk yang saya tawarkan itu Bapau Lumer ya. Jadi kalau dari segi bentuknya sama ya kayak Bapau pada umumnya gitu ya, bulat. Cuman bedanya Bapau saya tuh jadi bagian luar Bapaunya tuh disirami pakai lumeran gitu, lumeran yang bervarian rasa. Terus di atas lumerannya juga saya kasih topping gitu, topping snack manis. Jadi kayak Oreo, Caca, kemudian spong ataupun pilaus gitu. Oh, Jadi jadi lebih menarik, dikreasikan ya? ya lebih Jadi, dikreasikan. kalau dari Firman, apa sih kelebihan produknya itu? Kalau dari produk saya ya kelebihannya itu karena keripik pare ya, terbuatnya itu kan dari pare. Ya baik itu untuk kesehatan tubuh, dan keripik pare sendiri itu mengandung vitamin C dan juga baik untuk kecantikan sama kesehatan kulit sih, itu aja. Oke. Mau nanya lagi nih, kenapa sih kalian milih bisnis itu? Kan di luar sana banyak tuh ya bisnis lain gitu. Dan kenapa sih ada pikiran memilih bisnis yang kalian jalani sekarang ini? Silakan Iskandar. Jadi Iskandar. Ya mungkin karena saya melanjutkan bisnis keluarga aja ya. Jadi ikut dalam bisnis keluarga. Karena memang kenapa sih saya di makanan pokok gitu? Karena memang tempatnya itu di depan sebuah hotel. Karena memang pas saat itu belum ada tempat yang menyediakan makanan yang di luar hotel. Jadi kadang pegawai hotel itu sulit untuk mencari makan. Makanya saya dan sama keluarga dirikan usaha itu dengan sasaran pasarnya pegawai hotel tersebut. Alhamdulillah terbentuklah usaha ini gitu. Dan juga ditambah juga ada seblak dan lain-lainnya mengikuti waktu, jadi mencari pasar baru untuk anak muda dan lain-lain. Oke, kalau dari Naura gimana nih? Karena kalau menurut saya, kalau kuliner tuh bahan bakunya mudah didapat, kemudian proses pembuatannya juga lebih mudah. Oke, kalau dari Firman? Kalau menurut saya itu bisnis kuliner itu mudah dilakukan ya, dan juga menantang karena kita perlu tahu sih apa yang diinginkan oleh para pelanggan, dan lidah apa yang sesuai seperti rasa sama kualitas. Itu aja sih. Ya betul ya, kalau bisnis kuliner tuh harus mengedepankan rasa gitu ya, biar konsumennya merasa puas kan. Terus pertanyaan lagi nih, kenapa kalian lebih memilih bisnis sendiri dibandingkan bisnis berpartner atau berkelompok? Iskandar bisa buat? Kalau memang bisnis sendiri bukan sih ya, karena memang bisnis keluarga yang dijalin sama keluarga, tapi memang belum ada partner dari luar juga, masih sama keluarga. Eh, Pegawainya pun belum dari luar, masih dari saudara-saudara gitu aja sih. Belum ada dari luar. Jadi masih internal keluarga aja ya. Ya. Nah, kalau dari Naura, kenapa sih lebih milih berbisnis sendiri gitu? Jadi sebenarnya kalau dari diri saya sendiri, saya lebih suka berpartner ya, karena lebih mudah gitu untuk pembagian uh, tugasnya gitu, untuk bagian per bidang-bidangnya. Jadi sebenarnya ini tuh usaha ini tuh memang sudah direncanakan dari semester lalu. Jadi sebenarnya pengen dibuka gitu ya di Tasik. Jadi sambil kuliah gitu kan, tapi ternyata pandemi ini tuh terus berlanjut gitu. Jadi kan uh,
belajar online-nya juga berlanjut gitu kan. Nah, jadi yang tadinya tuh rencananya tuh semester baru, jadi semester 3 awal tuh memulai jualan di Tasik itu. Tapi ternyata lama banget gitu kan pandeminya. Kuliahnya masih online aja gitu. Jadi ya udah deh, terus saya bilang nih ke teman saya ini yang masih satu kelas juga kan sama saya. Saya bilang ke dia kalau gimana kalau saya jualan dulu di daerah rumah. Jadi supaya biar lihat dulu nih respon pasar itu seperti apa gitu kan. Kalau respon pasarnya baik ya berarti kita bisa lanjut jualan di Tasik gitu kan. Kan karena emang saya anak rantau jadi kan susah gitu ya kalau mau jualan berpartner jarak jauh gini gitu. Jadi ya udah deh saya coba nih jualan dulu. Ternyata alhamdulillah respon respon dari pembeli itu bagus banget, banyak yang tertarik gitu. Jadi ya udah, jadi sebenarnya ini emang usaha berpartner sih, tapi karena saya jualan lebih dulu di apa di kota saya, jadi ya udah, jadi saya jualannya sendiri dulu gitu. Jadi faktor utamanya karena COVID ya, memang COVID itu Iya, lama banget gitu ya. Jadi ya, ya tidak bisa jadi diperkirakan gitu. juga selesainya kapan. Gitu. Semoga bisnisnya bisa berjalan lancar nanti ya setelah COVID selesai. Amin, amin. Mau tanya lagi nih, di masa pandemi seperti ini, perubahan apa sih yang biasanya kalian rasakan gitu? Biasanya kan kalau di sebelum COVID itu kan bagaimana gitu? Ada perubahannya nggak sih dari bisnis kalian ini? Mulai dari Iskandar. Karena memang ini usahanya di depan hotel dan memang target pasarnya adalah pegawai hotel dan pengunjung hotel. Jadi dengan adanya PSBB, pengunjung hotel itu berkurang dan pegawai hotel pun banyak yang dirumahkan. Jadi memang ada beberapa penurunan dari penjualan. Juga laba pun pasti berkurang. Karena memang terjadinya PSBB sama pemberhentian kerja dari pegawai hotel. Oh, jadi karena PSBB ya. Jadi Ya, konsep itu jumlahnya jadi berkurang ya. Oke, kalau dari Laura, gimana Laura? Kalau dari usaha saya sendiri sih, saya rasa tidak ada perubahannya karena saya sendiri baru mulai usaha ini tuh di saat pandemi seperti ini. Jadi kalau untuk perbandingan perubahan antara sebelum pandemi dan setelah pandemi itu seperti apa, saya usaha saya tidak merasakan gitu karena ya saya sendiri memulainya di saat pandemi seperti itu. Oke, jadi belum pernah ngerasain gitu ya, namanya jualan apa bisnis yang lagi dijalani sekarang tuh sebelum pandemi gitu ya. Jadi masih Ya, belum tahu perubahannya apa gitu ya. Oke. benar. Dari Firman, gimana Firman? Kalau dari bisnis keluarga saya sih ada ya pelanggan sama konsumen itu menurun, bahkan sepi pelanggan. Dan sebelum pandemi itu lebih baik lah dibilangnya dibanding pas pandemi kayak gini, jadi sepi aja gitu. Sepi ya, jadi pendapatan juga berkurang ya. Iya. Nanya lagi boleh ya? Apa sih strategi pemasaran yang kalian lakukan di masa pandemi seperti ini? Dari Iskandar, boleh silakan. ya karena memang yang tadi ya karena PSBB terjadinya penurunan penjualan dari target pasar yang utama. Tapi karena memang target pasar yang utama itu lebih condong ke produk makanan pokok, makanan nasi paketan. Tapi di sini juga di usaha saya ada seblak dan lain-lainnya, minuman dan lain-lainnya. Jadi saya mendorong produk itu untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, bukan hanya dari pegawai hotel atau tamu hotel, dari teman-teman, memperkenalkan ke teman-teman. Jadi lebih mendorong produk yang baru ini untuk dapat dikenal luas. Oke. Itu Jadi aja. melalui online juga nggak tuh?
Ya kadang lewat WA disebar jenis-jenis produknya, harga-harga produknya. Jadi lewat online IG juga ada, cuman lebih sering pakai WA. Iya, emang lagi pandemi kayak gini, online tuh lebih diutamain ya, karena lebih Ya betul. gampang. Ya, kalau dari Naura sendiri gimana tuh Naura? Apa sih yang dirasain? Strateginya itu kayak gimana? Kalau untuk strategi pemasaran di usaha saya, jadi kalau untuk promosi, saya menggunakan Instagram, WhatsApp, dan juga dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi kan karena saya jualnya di rumah, jadi ya biasa gitu ya tetangga kayak ngasih tahu kalau kalau saya tuh jual Bapak Lumer gitu. Jadi ya masih masih ada yang dari mulut ke mulut gitu. Kemudian untuk pemesanannya kan karena Bapak Lumer saya ada dua jenis produk. Jadi yang pertama tuh ada Bapak Lumer frozen dan ada juga Bapak Lumer yang frozen. Jadi bedanya tuh kalau non frozen tuh biasanya untuk pemesanan di sekitar daerah rumah saya aja gitu. Tapi kalau untuk Bapak Lumer frozen itu bisa untuk ke luar kota. Kan saya domisili saya di Bekasi nih. Jadi kalaupun memang ada teman-teman yang tertarik untuk mencoba bakpao saya yang dari luar Bekasi bisa untuk pesan bakpao frozennya. Jadi kalau untuk bakpao non frozen untuk pemesanannya biasanya via Instagram dan WhatsApp. Kemudian kalau untuk bakpao frozennya biasanya bisa dipesan via Shopee seperti itu. Oh, mantap ya, udah sampai Shopee ya. Bisa dikirim keluar kota gitu ya. Ya, Nah, untuk non-frozen juga gampang ya, jadi tinggal ambil aja mungkin COD ya. iya, ya seperti itu. Kalau dari Firman nih, kalau Firman gimana sih strategi pemasarannya? Ya, kalau dari keluarga sendiri sih tidak banyak sih melakukan banyak strategi gitu. Cuman iklan di all shop gitu, WA, Instagram, dan sedikit memberi diskon gitu. Jadi agar pelanggan tertarik gitu, semisal beli satu gratis satu gitu. Jadi biar tertarik aja. Oh iya, bagus ya, ada yang diskon juga biar tertarik gitu. Wah, ini ada diskon nih, coba beli gitu kan ya. Lumayan gitu kan. Nah, mau nanya lagi nih ya, eh, apa sih harapan kalian untuk bisnis yang sedang kalian jalani saat ini? Harapan ke depannya gitu. Sok Iskandar, silakan. Ya harapan ke depannya ya pandemi cepat berlalu ya, itu yang utama harapannya, biar Amin. target pasar yang utama bisa kembali lagi gitu, bisa berjalan lagi bisnis secara normal, cara biasa, penjualan pun terus menaik lagi, nggak seperti sekarang. Jadi sih harapan terbesarnya ya dengan pandemi ini berakhir, bisnis juga bisa ikut lancar lagi. Amin ya, semoga harapannya segera tercapai gitu ya. Untuk Naura sendiri, harapannya bagaimana tuh? Kalau saya sendiri sih, kan karena produk saya kompetitornya masih sedikit ya, jadi ya orang lain pun masih belum banyak yang tahu gitu ya. Jadi harapan saya sih semakin luas jangkauan pasarnya dan produknya pun dapat diterima oleh masyarakat dalam jangka juga kan biasanya kalau yang aneh-aneh nih, kalau yang aneh-aneh yang viral gitu kan biasanya tuh uh, apa ya jangkauannya luas tapi kan diterima oleh masyarakat itu biasanya jangkanya pendek nih. Nah, semisal kayak apa ya? Oh kayak es kepal Milo. Jadi kan itu karena waktu itu lagi viral gitu ya. Jadi jangkauan pasarnya pun jadi jangkauan pasarnya pun jadi luas. Produknya juga dapat diterima oleh masyarakat nih. Tapi sayangnya itu uh, dalam jangka waktunya tuh nggak panjang, jadi hanya beberapa bulan saja, hanya sementara gitu. Nah, jadi
harapan saya untuk produk saya, yaitu jadi semakin luas jangkauan pasarnya dan produknya dapat diterima oleh masyarakat dalam jangka panjang. Seperti itu. Amin ya, semoga harapannya juga Amin. segera tercapai ya. Amin. Firman gimana? Firman harapannya nih. Firman, gimana Firman? Firman? Firman terdengar nggak ya? Oh, lanjut dulu ya. Ya, terdengar. Untuk Firman, apa sih harapan di ke depannya untuk produk yang lagi dijalani sekarang ini, usaha sekarang ini? Kalau saya sih sama ya. Harapan saya ini pandemi semoga cepat berakhir agar usaha ini dan keluarga dapat bergerak lancar lagi, dan semoga bisnis saya dan keluarga makin dikenal oleh masyarakat, juga semoga bisa menjadi market leader. Amin. Ya, amin ya. Semoga semua harapan segera tercapai di tahun yang akan datang. Oke, ini yang terakhir ya. Boleh dong sharing-sharing tentang tips-tips buat ke teman-teman KWU-nya. Iskandar, boleh duluan Iskandar. Kalau dari Iskandar sih, kalau memang teman-teman punya bisnis keluarga, silakan optimalkan dulu itu. Karena memang hasilnya pun dapat dinikmati juga oleh keluarga, dapat sama-sama dinikmati. Jadi kalau memang udah ada dasar usaha yang dimiliki oleh keluarga, kenapa enggak kita kembangin? Oke, mantap ya, dikembangin usaha keluarganya. Naura, gimana Naura? Jadi jika teman-teman sudah berniat ingin memulai bisnis, maka bulatkan tekadnya, kemudian mantapkan mentalnya, karena jika terus dipikirkan, jadi jika terus dipikirkan sulitnya dan takut jatuhnya, maka terjun ke dunia usaha pun tidak akan terrealisasikan sampai kapanpun itu. Dan saat sudah terjun ke dunia bisnis, nikmati dan syukuri prosesnya, karena itu menjadi salah satu rangkaian jalan menuju gerbang kesuksesan. Kemudian cahaya kebahagiaan menanti di sana. Jadi semangat Bapak itu. Kemudian jika kamu lelah, tengok ke belakang, sudah seberapa jauh kamu melangkah. Kemudian juga di saat kamu lelah tuh kamu harus ingat gitu orang-orang yang kamu sayangi dan yang menyayangi kamu, dan jangan lupa juga lihat ke atas ya karena kamu punya Tuhan gitu yang selalu membantu kamu. Seperti itu. Wah, mantap banget ya Naura ya. Mantap banget emang, hebat keren. Oke, dari Firman gimana Firman? Ada tipsnya nggak nih? Halo Firman? Halo Firman? Ya, halo. Maaf, Sob. Kalau menurut saya, tidak banyak tips sih yang bisa saya berikan ya. Karena saya juga masih belajar nih. Yang jelas satu hal ya, buat teman-teman jika mau mulai bisnis, terus berjuang dengan giat agar bisnis makin sukses dan pantang menyerah. Itu saja. Terima kasih. Oke, mantap-mantap ini tipsnya ya. Semoga bisa terrealisasikan sama teman-teman KWU juga dan semuanya gitu ya. Oke. Untuk sesi BBA kali ini sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di room meeting ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan kata dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.